Hidup damai dan berdampingan adalah harapan semua masyarakat. Akan tetapi, konflik sangat mungkin terjadi. Ketika konflik sudah muncul, dapat dilakukan pengelolaan. Sebuah konflik dapat menjadi kekuatan positif dan sebaliknya, dapat menjadi kekuatan negatif yang dapat merusak masyarakat. Jika konflik cenderung menjadi kekuatan destruktif, maka diperlukan pendekatan lain, yaitu pendekatan penyelesaian, bukan pengelolaan. Teori penyebab konflik adalah teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya, dan teori transformasi konflik. Untuk mengetahui permasalahan konflik sesungguhnya, dapat dilakukan dengan pemetaan konflik. Pemetaan konflik adalah suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Pemetaan konflik dapat dilakukan dengan metode 3P, problem, proses, dan person. Setelah dilakukan pemetaan, maka dapat terjawab apa sebenarnya problem dari suatu konflik. Kemudian, bagaimana proses konflik dapat terjadi dan siapa saja person yang terlibat. Konflik dapat dibedakan atas 4 bagian: facilitating context, inti atau akar permasalahan, sumbu, dan pemicu. Misal, suatu konflik yang terjadi pada pemukiman penduduk majemuk. Pemukiman dengan penduduk yang majemuk sebenarnya tidak masalah, tetapi konflik dapat timbul ketika terjadi ketimpangan ekonomi. Jadi, pada kasus tersebut, pola pemukiman penduduk berdasar suku dan agama adalah facilitating context. Sebenarnya, bukan permasalahan utama. Inti konflik tersebut adalah persoalan ekonomi dan politik. Sementara, sentimen agama adalah sebagai sumbu. Adapun pemicunya dapat disebabkan pertikaian 2 orang atau lebih. Penyelesaian konflik ada 2 cara, yaitu dengan cara pemaksaan dan dengan cara kerjasama. Mengacu pada penyelesaian konflik dengan cara kerjasama, terdapat 5 cara, yaitu kompetisi, akomodasi, penghindaran, kerjasama, dan kompromi.